dia memang masih sangat kehilangan, karena kita nggak nyangka, benar-benar mendadak banget, jadi seluruh keluarga kehilangan. Tapi I know it's the best for him, jadi itu pasti yang terbaik gitu. Dia nggak harus ngerasain sakit, dia nggak harus ngerasain capek gitu. Dan dia sekarang udah tenang sama Tuhan sekarang. Ya itu aja sih yang bikin kita mengikhlaskan Papa. Kau tadi nggak henti-henti meneteskan air mata. Mungkin yang diingat apa kok sampai akhirnya meneteskan air mata? Ya saya memang kan dari dulu sama dia memang dibilang dekat ya cukup dekat gitu. Jadi apapun selalu sharingnya sama Papa juga. Jadi dibilang kehilangan ya sangat kehilangan gitu. Karena buat saya Papa tuh orang yang selalu mengajarkan saya tentang Tuhan. Jadi karena Papa saya jadi kenal Tuhan, karena Papa saya jadi bisa selalu mengingat Tuhan di setiap apapun yang saya lakukan. Mungkin momen-momen apa yang mengingatkan Kokoh sampai akhirnya meneteskan air mata yang ininya tadi kok? Ya momennya karena saya udah nggak bisa melihat Papa saya lagi gitu, and the rest of my life saya udah nggak, ya nanti saya bakalan ketemu nanti bersama-sama di surga, tapi sekarang saya untuk saat ini saya nggak bisa melihat Papa selama saya di sini. Ya itu yang bikin saya jadi sedih aja sih gitu. Yang selama ini selalu kayak manggil dede gitu, sekarang udah nggak ada. Jadi ya itu yang bikin saya sedih sih. Buat saya itu momen tersedihnya adalah ya memang ya itu aja sih, kehilangan orang yang tersayang gitu. Mungkin sosok almarhum sendiri yang mengajarkan banget Kokoh apa sih yang sampai Yang dipetuangin? selalu saya ingat, pokoknya dia selalu mengajarkan, selalu jadikan Tuhan sebagai sentral dalam apapun yang saya lakukan, mulai dari kerjaan apapun semuanya dia pokoknya minta selalu Tuhan didahulukan. Nah itu yang selalu saya ingat gitu. Sampai saat ini, sampai detik ini, pokoknya dia selalu menjadi teladan. Dia nggak ngomong doang gitu, tapi dia yang justru yang ngasih tahu ke saya, orang yang paling disiplin untuk berdoa. Setiap pagi jam 4 pagi dia bangun, dia doain semua anak-anaknya, dia doain semua cucu-cucunya. Orang-orang yang konseling sama dia juga dia doain satu persatu, namanya disebutin. Itu saya ingat selalu sih, dari pertama kali sampai detik ini dia meninggal, dia nggak pernah lewat dari. Jadi itu yang selalu saya ingat. Jadi kehidupannya dia itu jadi apa ya, jadi buah untuk semuanya. Bisa dibilang deket banget sama sosok almarhum kok? Ya Atau sama Papa dibilang dekat ya memang ya lumayan dekat, karena memang kan sering ngobrol, sering apa gitu, tapi bukan yang tiap hari ketemu gitu. Kedekatannya itu lebih ke ya anak sama bapak aja gitu, tapi bukan yang kayak tiap hari ketemu gitu. Kayak kan rumahnya beda. ada penyesalan apa kok yang belum dilakukan untuk almarhum mungkin? Dia nggak pernah minta apa-apa. Papa itu nggak pernah minta apa-apa. Papa itu orang yang selalu nerima. Dia jadi nggak pernah minta mau kemana, dia sakit aja dia nggak pernah mau ke dokter aja dia nggak mau, malah suruh kita yang suruh dia ke dokter.
gitu. Jadi nggak tahu ya permintaannya, dia nggak ada permintaan apapun sih, permintaannya cuma dek lebih jangan terlalu gemuk ya, jangan terlalu gemuk, dede nanti kayak papa kalau udah gemuk susah nggak bisa kurus. Dia cuma ngomong gitu doang sama dia, nggak pernah minta yang kayak oh papa mau luar negeri, papa mau ini, mau, nggak pernah kayak gitu. Iya, itu aja sih sebenarnya. Berarti dengan Koko sendiri yang menjaga berat badan karena almarhum juga ya Kok? Ya pasti dia bilang katanya ya kalau orang gemuk kan jadi sumber penyakit, jadi sering sakit gitu. Jangan ya gitu. Ya itu aja sih yang saya ingat selalu sih. Kok masih sempat menemani almarhum di akhir-akhir. Jadi 2 minggu yang lalu apa hampir 3 minggu yang lalu itu dia sempat masuk rumah sakit, dan rumah sakitnya itu dekat sama rumah saya. Jadi hampir tiap hari saya pasti ke rumah sakit itu, saya temenin dia, ngobrol sama dia. Nah itu tahunya adalah hari-hari terakhir saya ketemu dia bareng. Dan ya kejadiannya kayak gini saya cukup shock sih gitu ya, tapi saya menerima dengan ikhlas sudah bahwa papa sekarang sudah di tempat yang lebih baik dan papa sudah menjadi lebih baik kan. Itu aja sih. Kok besok akan diberlangsungkan juga pemakamannya Kok? Ya pemakamannya besok di San Diego jam sekitar jam 10. Ya kita jalan dari sini semuanya, seluruh keluarga ikut dari sini juga. Itu aja sih, nggak ada yang spesial. Kok momen memorable sama almarhum apa Kok yang paling diinget-inget, yang paling mengenang banget, yang membuat Kok? Saya semuanya sih, oh ya yang paling memorable yang terakhir ya kemarin itu, yang saya terakhir walaupun dia di rumah sakit tapi saya benar-benar kayak ngerasa deket gitu sama dia. Saya bisa ngobrol, saya bisa tahu apa yang dia mau gitu. Itu buat saya tahunya Tuhan kasih momen itu buat kita sekeluarga itu bisa ini papa gitu, bisa dekat sama papa waktu itu. Itu aja sih, itu momen yang saya ingat ya. Tapi semua banyak banget sih momen yang saya pernah lakuin sama dia. Dengan mungkin petua dari almarhum juga sampai lo sekarang bisa kuat dan tegar ya Bang? Ya saya bisa jadi kayak gini juga karena dia sih, karena doanya dia setiap hari saya bisa jadi kayak gini. Saya bisa jadi orang yang menurut saya udah cukup bersyukur dan cukup bisa jadi orang itu juga karena dia. Jadi yang membuat saya seperti ini ya dia juga gitu. Jadi ya nggak ada yang lain, papa mama saya orang yang nomor satu yang bikin saya jadi begini gitu. Jadi doanya dia setiap pagi itu yang bikin saya jadi ya itu jadi teladan lah buat saya. Jadi apa ya, ibaratnya jadi saksi bahwa dia kasih lihat dengan cara hidupnya saya bisa mengikuti seperti itu. Anak-anak cucu-cucunya gimana Kok? Kalau anak saya masih terlalu kecil ya, jadi mungkin dia belum begitu ngerti ya. Yang paling berasa banget itu anak koko saya yang pertama, karena dia tuh dekat banget sama papa. Dia benar-benar dekat sekali sih. Jadi dulu setiap kemana-mana selalu sama Tian gitu, apa-apa yang ngelakuin Tian gitu. Jadi dia sangat kehilangan sekali gitu. Dia sangat benar-benar ngerasa sekarang nggak ada lagi yang ini, nggak ada yang manggilin dia terus kayak gitu sih. Mungkin akan meneruskan almarhum apa nih Kok? Mungkin yang biasa dilakukan almarhum yang nantinya bakal lo lanjutkan? Ya saya mengikuti perintah dia untuk selalu berjalan di dalam Tuhan, selalu menjadikan Tuhan sebagai
sentral semuanya dan tidak melupakan Tuhan, itu yang akan selalu saya ingat, dan seluruh kami dan seluruh keluarga kami akan melayani Tuhan. Ngelihat support dari teman-teman artis juga, yang tadi juga ada Luna Kemarin yang kemarin juga banyak yang datang, ada Ayu, ada Pet, ada Iwet, Luna tadi datang semuanya. Saya ngucapin terima kasih banyak, begitu sayangnya sama saya, begitu bahagianya saya bisa dikelilingi orang-orang yang dikala senang, suka, duka selalu ada, sahabat-sahabat yang luar biasa. Itu thank you banget, thank you.